A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Maidah, surah kelima 104 sampai 108. Wa idza, dan apabila qila, dikatakan, lahum, kepada mereka, ta'alau, marilah kalian semua mengikuti, ila ma anzalallah, kepada apa yang Allah turunkan kepada kalian semua, wa ila rasul, dan juga kepada Rasul Nabi Muhammad SAW. Qalu, mereka berkata, hasbuna, cukuplah bagi kami, ma wajadna, apa yang kami dapati, alaihi, atasnya, abaana, bapak-bapak kami, kakek-kakek kami. Awalau kana, apakah mereka itu tetap mengikuti abahum, bapak-bapak mereka, kakek-kakek mereka, la ya'lamuna, yang mereka tidak tahu, syai'an, sesuatu pun, wala yahtadun, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Ini ayat tentang orang-orang kafir Quraisy yang masih menyembah patung, bukan menyembah Allah, ya. Nah, ketika dikatakan kepada orang-orang kafir ini, ya, ta'alau, kemari, ikuti kami, ya, ikuti ila ma anzalallah, yang Allah telah turunkan. Maksudnya ikuti Al-Quran, ikuti petunjuk Allah, ikuti hidayah Allah, dan juga ikuti petunjuk Rasulullah SAW. Nah, orang-orang kafir Quraisy jawabannya begini, hasbuna ma wajadna ali abauna, cukup bagi kami yang kami dapati dari bapak-bapak kami, dari kakek-kakek kami. Jadi Rasulullah berdakwah kepada orang kafir Quraisy untuk mengikuti agama Islam, untuk taat kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, untuk menyembah Allah, ya. Tapi mereka ngomongnya begini jawabannya, kami itu bagaimana orang tua kami. Orang tua kami menyembahnya patung. Orang tua kami begini, ya kami ikutin. Ada-ada aja ente gitu kira-kira, ya. Jadi inilah jawaban orang-orang kafir. Jadi beragama itu bukan karena petunjuk Allah, bukan karena hidayah Allah, tapi karena orang tuanya. Makanya benar kata Rasulullah SAW, ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, kecuali orang tuanya yang mengarahkannya, apakah jadi mukmin, apa Yahudi atau Nasrani, Yahudian atau Nasranian, ya, itu. Jadi orang tuanya. Nah, itulah jawaban orang-orang kafir ketika itu. Ketika Rasulullah berdakwah, mereka masih tetap menyembah patung, berhala. Mereka jawab cuma begitu, kami ini ngikutin bapak kami, bapak kami ngikutin kakek kami. Jadi beragama itu bukan karena petunjuk Allah, tapi karena ngikutin, ya, asal ngikutin. Padahal, ya, awalau kana abahum la ya'lamun syai'aw wa la yahtadun. Padahal apakah mereka mengikuti kakek-kakek mereka itu tidak tahu apa-apa, dan semuanya itu wala yahtadun, tidak mendapatkan petunjuk Allah. Jadi bapak mereka tidak mengerti, kakek mereka tidak paham, tidak mendapatkan hidayah Allah. Tapi kenapa mereka masih mengikuti kakek-kakek mereka? Inilah dikatakan orang yang bodoh, orang yang sesat, orang yang menyesatkan. Jadi beribadah, menyembah karena ikut-ikutan. Inilah pentingnya ngaji, jamaah rahimakumullah. Kita ibadah tuh ikutin apa yang dalam ilmu, ya. Jadi mengikuti apa yang disampaikan oleh guru, dari Al-Quran dan dari hadis. Kita mengikuti, jadi bukan ngikutin orang tua.
Bisa jadi orang tua kita nggak tahu, akhirnya kita tahu dengan ilmunya, seperti itu ya. Nah ini jadi ini ayat 104 ini menjelaskan tentang orang-orang kafir Quraisy yang menyembah patung. Ketika Nabi berdakwah, dia mengatakan hanya mengikuti kakeknya, bapaknya. Padahal kakek bapaknya itu tidak mendapatkan hidayah petunjuk Allah, hanya ya tipu daya setan. Ya, itu ayat 104. Kemudian 105 ayat ini ditujukan kepada kita orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, alaikum, mesti atas kalian semua, anfusakum, untuk menjaga diri kalian, menjaga dari yang dilarang, menjaga dari dosa, menjaga dari maksiat. Di ayat ini Allah perintahkan kita untuk jaga diri kita, ya, jangan jatuh kepada perbuatan dosa. La yadurrukum, yang tidak membahayakan kalian semua. Man dolla, orang yang sesat. Ijahtadaitum, apabila kalian mendapatkan petunjuk. Ilallahi, kepada Allah, marjikum, tempat kembalinya kalian jami'an, seluruhnya. Wa yunabbi'ukum, lalu Allah akan memberitahukan kepada kalian bima kuntum ta'malun, tentang apa yang kalian telah kerjakan. Jadi ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, memerintahkan Allah Subhanahu wa taala hambanya. Jadi kalau ayat ayyuhalladzina amanu ini dipastikan turunnya di Madinah, turunnya setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Jadi kalau ditanya beriman, berarti kita orang beriman. Jadi Allah merintahkan kita untuk apa? Untuk alaikum anfusukum, menjaga diri kita, jangan sampai jatuh ke dalam perbuatan maksiat, jangan sampai jatuh ke dalam perbuatan dosa. Apalagi di era digital sekarang kan, begitu maksiat bertubi-tubi, ya kan? Ya, makanya kita harus menjaga diri kita. Dengan apa? Dengan iman, dengan akidah, dengan menguatkan, memantapkan iman kita. Jangan sampai kita jatuh ke dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jatuh kepada perbuatan dosa. Jadi Allah merintahkan kita, alaikum anfusum, jaga diri kalian semua. Jaga diri kalian semua agar jangan sampai jatuh ke dalam perbuatan dosa. La yadurrukum man dhalla ijahtadaitum, tidaklah orang sesat itu akan memberikan mudarat, ya, kepada kalian. Jadi orang yang sesat tidak akan membunuhkan mudarat kepada kalian. Jadi artinya Allah itu membalas perbuatan seseorang sesuai dengan amalnya. Kalau seseorang ini melakukan kebaikan, maka balasannya pun baik. Ya, kalau orang melakukan perbuatan kejahatan, kemaksiatan, maka balasannya pun buruk. Maka di akhirat itu cuma dua tempat, kalau enggak surga ya neraka. Ya, orang yang taat surga, bahagia selamanya. Orang yang maksiat neraka selamanya, celaka. Nauzubillahi min dzalik. Makanya pentingnya kita ikhlas dalam beribadah, istiqomah dalam menjalankannya, sabar dalam taat kepada Allah. Ilallahi marjiukum, kepada Allah lah kalian kembali. Ya, kalian kembali jami'an, seluruhnya. Fayunabbiukum, maka Allah memberitahukan kepada kalian dengan apa yang kalian lakukan. Artinya ayat ini ya dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang panjang. Saya langsung terjemahnya saja, yaitu Rasulullah SAW bersabda, jadi Khalifah Abu Bakar berkhutbah. Ia memulai dengan memuji Allah, alhamdulillah. Kemudian membacakan ayat ini.
membacakan ayat Al-Maidah ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum ya la yadurrukum. Jadi ayat ini ya merupakan ya agar kita menghindari perbuatan maksiat, menjauhi perbuatan dosa ya, agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ya ini panjang banget nih hadisnya ya. Jadi mana nih? Ya, bagaimana sikapmu terhadap ayat ini Al-Maidah ayat kelima? Abu Salamah bertanya, ayat apakah yang kamu maksudkan? Ya, aku maksud ayat 100 Al-Maidah ayat 105. Abu Sa'labah menjawab, demi Allah, sungguhnya kau menanyakan kepada orang yang mengetahuinya. Aku pernah menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang ayat ini. Ya, Rasulullah bersabda, bersabarlah, beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, kau melihat sifat kikir ditaati, hawa nafsu diikuti, dunia dipentingkan. Setiap orang sibuk kagum dengan dunianya, dengan diri sendiri, dan meninggalkan orang-orang lain. Sungguhnya di balik itu kalian akan melalui berbagai macam cobaan. Di hari di mana orang-orang yang bersikap sabar dalam masa itu seperti menggenggam bara api. Orang yang melakukan kebaikan memberi pahala sebanyak 50 orang laki-laki. 50 orang. Bagaimana Rasulullah? Yaitu 50 orang di antara kalian. Karena beratnya perbuatan taat sampai orang melakukan ketaatan itu seperti memegang bara api. Masya Allah. Makanya pahalanya lebih berat. Ya, pahalanya lebih besar. Ya, di zaman sekarang kan. Jadi kemaksiatan sudah masuk ke rumah-rumah kita. Ya kan? Lewat handphone, lewat media sosial. Kita lupa anak-anak kita kan. Yang tidak mau ke masjid, ke musola berjamaah. Ya kan, akhirnya jauh dari musola, jauh dari masjid. Ya, ini yang sangat-sangat memilukan ya di hadapan kita, di tengah-tengah kita banyak orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia perhatikan adalah handphonenya. Ya, cerita yang ada di alam apa namanya? Di alam goibnya gitu kan, hanya lupa dengan ketaatan. Makanya ayat ini penting bagi kita untuk menjaga diri kita. Dalam ayat lain, ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka jahanam. Ya. Nah, panjang sekali penjelasan ayat ini. Artinya adalah ayat ini merintahkan kita agar kita jangan sampai tersesat ya, agar kita terus istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian 106 juga ayat ditujukan kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, syahadatu bainikum, bersaksilah, saksikanlah di antara kalian, iza adrahadukumul mautu, apabila datang kepada kalian salah seorang kalian kematian, hinal wasiyah, ketika itu dia berwasiat, isnani, dua orang, jawa adlin, yang memiliki sifat adil, jujur, minkum, di antara kalian, aw akharani, atau orang lain, min ghairikum, selain kalian, in antum darabtum, jika kalian pergi fil ardi, di muka bumi, fa asabatkum, lalu menimpa kalian semua musibatul maut, yaitu bencana kematian, tahbisunahuma, tahanlah keduanya untuk melakukan sumpah, min ba'dis salat, setelah salat, payuksimani, lalu keduanya bersumpah, billahi, dengan nama Allah, ini retabtum, jika kalian ragu-ragu, la nastari, tidak akan menjual belikan, bihi, dengan sumpah ini, samanan, dengan harga seberapapun, walau kana, meskipun ada yang minta, ja kurba, yang mempunyai kerabat keluarga, wala taqtumu, dan tidak menyembunyikan syahadatullah, kesaksian Allah, inna, sesungguhnya kami, izan, jika menyembunyikan kesaksian, la minal asimin, termasuk orang-orang yang berdosa. Ini ayat tentang wasiat, Pak.
Jadi begini Pak, ada wasiat, ada waris. Kalau waris ini kepada keluarganya, ahli waris. Kalau wasiat diberikan kepada orang yang dicintainya. Bisa jadi orang lain tapi dia sangat berjasa, ya, wasiat. Kalau hibah ini diberikan karena ya sebagai balas budi lah, hibah namanya. Kalau hadiah memberikan karena orang yang dicintainya, disayanginya, hadiah namanya. Nah, ini ayat tentang kalau seorang di antara kalian mau mati lalu dia berwasiat. Nah, kalau berwasiat ini tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Misalnya begini, Bapak punya anak, ada anak kandung, ada anak angkat. Nah, anak angkat kan gak dapat warisan, tapi karena dia lebih sayang, lebih berbakti, kita lebih sayangi, lalu kita berikan wasiat. Tapi wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Ini ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini tentang hukum Pak ya, tentang hukum. Ya, syahadatu bainikum, di antara kalian harus ada saksi. Ada saksi. Nah, saksinya ketika ija'ahadukumul mautu, ketika datang ke dalam salah seorang kalian kematian. Ya, ada kematian. Artinya mau mati, sakaratul maut. Kemudian hinal wasiyah, ketika itu dia berwasiat. Ya, anak kandungnya ini bagian waris. Tapi ada harta yang kita berikan bukan untuk anak kita, kepada orang lain, mungkin bisa jadi anak angkat, adopsi, atau orang yang sangat baik dengan kita. Nah, itu berikan wasiat. Nah, wasiat ini harus ada isnani jawa adlin, 2 orang yang jujur, yang adil sebagai saksi. Jadi nggak boleh kita langsung berikan wasiat kepada orang yang kita sayangi tanpa ada saksi. Jadi harus ada saksinya. Saksinya ini orangnya adil, orangnya jujur, orangnya ahli ibadah, misalnya ustadz, misalnya, atau tokoh masyarakat, RT RW gitu. 2 orang aja, 2 orang. Gitu. Sebab masalah harta ini Pak, kalau tidak jelas pembagian, ya terjadi pertengkaran. Bahkan bisa jadi karena harta itu keluarga bisa pecah sampai pembunuhan gara-gara harta warisan. Apalagi ada orang yang kita cintai, yang dia bukan keluarga, kita kasih wasiat, maka harus ada saksi. Nah, Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran menjelaskan secara terperinci, sangat jelas, sangat terang. Kalau ada kita ingin berwasiat, harus ada saksinya. Saksinya orang yang jujur, orang yang adil, orang yang amanah. Ya. Atau akharani min ghairikum, atau 2 orang selain kalian. Arti selain kalian ini misalnya nih, nggak ada orang lain, nggak ada tokoh masyarakat yang kita akui sebagai orang yang jujur. Orang lain boleh, yang penting orangnya adil, yang penting orangnya jujur, yang penting orangnya amanah. Bahkan dalam ayat ini, meskipun beliau beda agama, meskipun dia agamanya beda dengan kita, itu boleh kalau itu terjadi. Ya, sampai begitu, sampai terperinci Allah menjelaskan ini Pak, Masya Allah. Sama dengan ayat waris kan, surah An-Nisa, pembagian waris itu sangat jelas, 2/3, 1/4, setengah, dan seterusnya, itu sangat jelas pembagian waris itu. Nah, juga dalam wasiat pun jangan sembarangan kita ngasih, harus ada saksi, 2 orang yang jujur, yang amanah, yang dia benar-benar melaksanakan wasiat dari almarhum yang meninggal dunia. Ya, apalagi kalau punya uangnya, tanahnya luas, uangnya sampai bukan M, sampai T, triliun, Masya Allah. Ya kan, misalnya itu terjadi. Seperti yang hebatnya itu, seorang dermawan, orang Aceh, orang kaya, dermawan, ulama, dia beli tanah, bikin hotel
Jadi semua keuntungannya itu, bukan semua keuntungan, keuntungannya berapa persen itu untuk rakyat Aceh yang melaksanakan ibadah haji. Makanya orang Aceh itu kalau berangkat haji enak, dapat uang satu orang itu 8 juta lebih, hampir 9 juta seorang rupiah. Itu dari mana? Dari hasil hotel orang Aceh yang tinggal di sana dulu, udah meninggal dunia sekarang orangnya. Ya dia berwasiat nanti keuntungan hotel ini untuk orang-orang Aceh yang menunaikan ibadah haji, dia dapat duit. Masya Allah, hebat nggak tuh? Itu namanya itu ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak ada putus-putusnya. Itu wasiat tuh ditunaikan. Hebatnya ketika ada pemerintah Indonesia ingin mengambil alih, nggak boleh. Ini wasiat dari orang Aceh untuk orang Aceh yang menunaikan ibadah haji. Bayangin kalau diambil orang Indonesia, dikorup tuh oleh pemerintah Indonesia, apa? Bakal diberikan. Ya hebatnya tuh ya, Masya Allah, ulama Aceh yang dermawan sampai hari ini itu pahalanya mengalir. Makanya orang Aceh mah banyak duitnya dia kalau berangkat haji, karena dapat dari wasiat yang telah disampaikan oleh dan itu negara ya, jadi pengusaha Arab tuh Pak. Bayangin hotel Aceh, Masya Allah. Ya tuh terkenal kan itu kan, sampai setiap tahun setiap haji, jamaah Aceh itu mendapatkan uang pelimpahan dari wasiat seorang yang dermawan. Ya, nah ini kalau terjadi ya, jadi harus ada saksinya. Jadi tidak boleh ngasih langsung, karena wasiat beda dengan waris. Kalau wasiat harus ada saksinya. Fasobatkum musibatul maut, lalu menimpa kalian bencana kematian, ya. Jadi wasiat itu diberikan setelah mati, tapi harus hitam di atas putih, harus ada saksi yang menyaksikan. Orangnya harus amanah, harus jujur, harus adil. Tahbisunahuma, tahanlah keduanya min ba'di sholat, setelah sholat. Nah ini memang waktu itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saksi daripada wasiat ini harus benar-benar menyampaikan sumpah, dan sumpahnya setelah sholat, ya, sumpahnya setelah sholat. Yang dimaksud sholat ini adalah sholat asar, ya, arti waktunya itu waktu selesai sholat, ya, tuh saksi waktunya. Fayuqsimani billah, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah. Wallahi, demi Allah, saya menyaksikan bahwa harta ini harus diberikan kepada si fulan yang telah berjasa, ya, misalnya dia mandiin karena kan udah tua kan ya, dicebokin, ngasih nyuapin, anaknya itu pada sibuk dengan masing-masing. Satu orang ibu bisa mendidik anak 10 orang. 10 orang anak belum tentu bisa memberikan kebahagiaan untuk satu orang ibu. Nah, ini kan ada begitu tuh, misalnya kejadian begitu, ada orang lain yang dia sangat sayang kepada orang ini. Nah itu, ya seperti ada TKW kan, TKW Indonesia yang dia kerja di Arab, anak-anaknya pada sibuk dengan bisnisnya, dengan kesibukan masing-masing. Itu orang tua ini diurus oleh TKW ini, ya, makannya semuanya, nyebokinnya, mandiinnya, sampai sebelum wafat dia berwasiat. Itu sampai kaya raya tuh. Orang Indonesia itu sampai kaya raya karena wasiat dari majikannya yang memberikan tanah, memberikan uang, memberikan perusahaan. Masya Allah, itu sampai begitu Pak. Jadi kalau sudah berwasiat, ini harus dilaksanakan. Makanya saksinya fayuqsimani billah, harus sumpah dengan nama Allah. Ini irtabtum, jika kalian ragu, la nastari, tidak menjual dengan sumpah itu, samanan, dengan harga sedikit pun. Artinya kita nggak boleh ragu. Kalau dia berkhianat, sumpahnya, saksinya itu ditanggung sendiri. Di antara dosa yang besar setelah musyrik, setelah membunuh, adalah sumpah palsu.
Sumpah palsu ini dengan menggunakan kalimat demi Allah, atau bahasanya wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa harta ini milik seorang yang telah berjasa mengurus almarhum, misalnya begitu, di atas hitam putih, ya artinya di atas materai yang sangat jelas. Kalau sekarang ya lewat kuasa hukum atau pengacara, ya, yang tidak boleh jual beli sumpah samanan dengan harga berapapun, nggak boleh Pak, sama dengan jual beli apa, ijazah. Jadi kita selama ini punya presiden yang pembohongnya jelas-jelas luar biasa, ya kan ya, saking bohongnya ijazah pun dipalsukan. Ya Allah ya Rabbana, alhamdulillah saya nggak pernah milih dia. Alhamdulillah yang milih dia ketahuan bodohnya ya Allah ya. Jadi ditipunya bener-bener ya, ditipunya bener-bener kita. Satu negara ditipu oleh satu orang, Masya Allah. Profesor aja ditipu ya, negara ditipu oleh satu orang. Ya Allah, inilah ujian terberat negeri kita kan. Samanan dengan harga sedikit. Bohong itu biayanya gede Pak. Bohong itu, nipu itu biaya gede. Buat bayar pengacara sekian miliar, buat bayar kepolisian sekian miliar, buat bayar kampus sekian miliar, itu biayanya banyak banget itu. Padahal cuma satu bohong biayanya gede banget. Kalau dia jujur nggak perlu biaya kan, gratis kalau dia jujur. Saya tidak pernah kuliah, apa susahnya ngomong gitu. Saya nggak pernah sekolah, cuma lulusan SMA, itu susahnya. Ya kan enak, ya kan. Ya sekarang yang punya ijazah asli pada pengangguran, ya. Yang ijazah palsu malah jadi presiden. Aduh, nauzubillahimin, ya, hancur negeri kita ya. Iya, Masya Allah. Nah ini ada orang yang bersumpah dengan nama Allah samanan, karena duit berubah sumpahnya. Nah, hati-hati nih, karena harta orang berubah sumpah, ini namanya sumpah palsu. Sumpah palsu, nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Walau kana za qurba, meskipun kana adanya ia za qurba, kerabat. Meskipun yang bersumpah ini kakak adik kita, keluarga kita, keponakan kita, suami istri kita. Kalau sumpahnya palsu, berarti tetap dosa besar. Jadi tidak pandang dia itu keluarga atau orang lain. Wala taqtumu syahadatullah, jangan kalian menyembunyikan saksi atas nama Allah. Nggak boleh tuh menyembunyikan sumpah dengan nama Allah, nggak boleh. Jadi kalau kalimat wallahi, demi Allah, harus jelas. Inna idzal minal asimin, sungguhnya jika menyembunyikan saksi laminal asimin, maka dia termasuk orang-orang yang pendosa, melakukan dosa besar. Dosanya disamakan Pak dengan dosa zina, disamakan dosa membunuh orang yang menggunakan kalimat sumpah palsu. Hati-hati nih, sumpah palsu itu dosanya sama dengan orang membunuh, pezina, mabok, sama tuh, dosa besar. Jadi di antara dosa besar adalah sumpah palsu. Nauzubillah min zalik. Ya, tuh ayat 106. Fa in usira ala annahu mastahaqqa isman, jika didapati ala annahuma, atas keduanya yang bersumpah, istahaqqa, keduanya melakukan isman, dosa, artinya sumpahnya palsu, dosa. Fa akharani yakumani, maka dua orang lain menggantikan maqamahuma, kedudukan atau posisi kedua orang yang bersumpah yang sumpahnya palsu. Jadi harus ada saksi lain. Ini dua orangnya disogok dengan duit, ya, disogok dengan kedudukan, berubah tuh sumpahnya sumpah palsu, maka harus diganti dengan saksi yang lain. Minal ladzina istahaqqa, dari orang-orang yang lebih berhak, alaihimul awlayan, atas mereka dua orang yang paling dekat saksinya. Ya, artinya orang yang paling dekat dengan ahli warisnya yang meninggal tadi. Misalnya masih keluarga tapi yang benar-benar jujur, yang amanah. Fayaqsimani billah, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah.
Jadi kalau laki-laki 2 orang, kalau perempuan harus 4 orang, Pak. Boleh nggak perempuan? Boleh, tapi 4 orang, nggak boleh berdua saksinya. Ya, la sahadatuna, sungguh kesaksian kami, aku lebih berhak min syahadatihima, dari saksian keduanya. Wa ma'tadaina, dan tidak kami melanggar ketentuan, inna izal laminaz zalimin, sungguhnya kami berbuat demikian termasuk orang-orang yang zalim. Artinya adalah sumpah, kalau sudah bersumpah dengan demi Allah, kalau ada yang berkhianat sumpahnya harus digantikan dengan orang lain yang lebih jujur, diusahakan orang yang lebih dekat dengan ahli waris yang wafat tadi, ya, yang menggantikan sumpah itu. Ya, misalnya masih keponakannya tapi yang jujur, yang amanah, ya, dengan sumpah dengan nama Allah, wallahi, ya, tallahi, billahi, dengan nama Allah saya bersumpah bahwa harta ini benar telah diwasiatkan oleh ahli waris, oleh yang wafat, untuk orang ini, untuk si fulan yang telah berjasa, begitu misalnya. Inilah namanya ketentuan, dan harus jelas. Kalau kita sekarang ada lembaganya namanya pengadilan agama, lewat kantor urusan agama. Jadi Pak jamaah rahimakumullah, KUA, kantor urusan agama itu bukan hanya ngurus nikah doang. Semua urusan agama legalitas itu lewat KUA. Kalau KUA mentok baru pengadilan agama. Kalau pengadilan agama mentok lewat pengadilan tinggi agama. Pengadilan tinggi agama mentok baru ke Mahkamah Agung. Itu urutannya begitu. Ya, nah kalau kita kan sekarang sudah jelas gitu ya urutannya. Jadi KUA itu kan kalau selama ini identik KUA orang yang ngurus nikah. Bukan hanya itu. Urusan waris, wakaf, wasiat juga termasuk urusan kantor urusan agama. Jadi bukan hanya ngurus nikah doang. Jadi sangat picik selama ini kita. Kalau sudah mentok baru ke pengadilan agama, begitu ya. Ya, begitu Pak ya. Nah, kalau dulu saya jadi pegawai negeri itu begitu. Kalau nggak jadi KUA ya pengadilan. Jadi teman-teman saya ada yang jadi hakim di pengadilan agama. Sama kalau pengen jadi PNS ya minimal jadi KUA, kantor urusan agama. Nah itu Pak ya. Nah jadi ini masalah saksi harus jelas. Jadi kalau ada yang berkhianat dari saksi harus digantikan saksi yang lain yang lebih jujur, yang lebih amanah, yang lebih ikhlas dia bersaksi. Kalau misalnya ada kejadian saksinya sama-sama begitu juga, saksinya sama-sama berkhianat, maka dia termasuk orang-orang yang zalim, ya, maka harus dikendalikan oleh negara di sini ya, dikendalikan oleh negara artinya orang-orang yang benar-benar jujur, yang amanah. Sebab khawatir kalau masalah harta ini kan istilahnya tidak ada saudaranya. Masalah harta kalau yang ngurusnya tidak amanah bisa menjadi pertengkaran, tumpahan darah, pembunuhan, bahkan sampai banyak orang gara-gara harta ahli waris karena dia tidak menerima bagiannya, kakaknya, adiknya, sampai orang tuanya, ada tuh orang tua yang digugat karena dia dapat warisannya dikit di pengadilan Pak, ibunya sendiri yang digugat. Nauzubillah, ada orang begitu. Saking apa? Saking serakahnya dengan harta. Nauzubillah. Makanya pembagian warisnya harus jelas. Ya, bagian warisnya harus jelas. Apakah menurut hukum Islam? Apakah menurut hukum adat? Kalau hukum Islam kan laki-laki 2 bagian, kalau perempuan 1 bagian. Nah, karena kita sayang anak-anak kita, udahlah jangan pakai hukum Islam, pakai hukum kebiasaan aja. Akhirnya nanti lama-lama jadi apa tuh? Timbul apa? Timbul curiga, timbul iri hati, dengki, akhirnya saling bertengkar. Nauzubillah, bahkan saling membunuh gara-gara harta yang sedikit direbutin. Ya Pak ya. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Inilah pentingnya harus jelas. Ya, harus ada saksi
yang menyaksikan bahwa harta warisan ini sudah dibagikan sesuai dengan ketentuan agama. Yang terakhir ayat 108 surah Al-Maidah, zalika adna ayyatu bisyahadah, demikian itulah yang lebih patut, lebih dekat mendatangkan persaksian, ala wajhiha, atas kebenarannya, atas yang sebenar-benarnya, tidak disembunyikan. Au yaqafu, atau mereka takut, anturadda aimanum, akan mengembalikan sumpah kepada ahli warisnya, ba'da aimanihim, setelah mereka bersumpah. Wattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wasma'u, dengarkanlah perintah Allah, wallahu, dan Allah la yahdil qaumal fasikin, tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik, kepada kaum yang selalu melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Jadi ayat terakhir surah Al-Maidah pada hari ini 108, Allah menjelaskan jadi masalah wasiat, masalah waris harus ada saksi yang mampu bersumpah, ya, yang mau bersumpah dengan nama Allah, dan saksinya ya tidak menyembunyikannya. Jadi benar ala wajhiha, sebenar-benarnya. Jadi benar, harus ada kejujuran, harus ada transparan, harus ada keadilan, tidak bohong, tidak dusta, apalagi sampai menyalahi janjinya, sumpahnya. Au yakhafu, atau mereka takut, artinya takut kalau mereka bersumpah tidak benar, anturadu aimanum ba'da aimanihim, maka harus dikembalikan sumpahnya kepada ahli keluarganya, kepada ahli keluarganya yang jelas bahwa ini benar-benar harta milik ahli waris, ahli mayit yang meninggal dunia, dan mereka mengakuinya, yaitu. Jadi kalau bersumpah ini harus benar-benar jelas, terang, tidak boleh disembunyikan. Karena itulah di ujung ayat, coba kita lihat, wattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwa dalam pengertian kita menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Waris, wasiat, sumpah itu perintah Allah. Ya, aturan-aturan Allah kita taati, maka kita akan bahagia. Aturan Allah jangan disepelekan, ya Pak ya. Jangan disepelekan atau dihindarkan. Kita ikuti aturan Allah. Ya Ustadz, boro-boro saya mah ngasih harta warisan, ini juga hidup kontrak gitu kan, susah gitu ya. Ya itu mah beda ya Pak ya. Ya, artinya dalam setiap urusan kita harus kembalikan kepada Allah. Wasma'u, dengarkanlah perintah Allah. Maksudnya dengarkan perintah Allah, taati semua perintah Allah, maka kamu akan bahagia. Jadi hukum Allah itu hukum yang membuat kita bahagia. Begini dah, kita beli mobil, beli motor, kan ada buku panduannya. Lalu karena kita merasa kita yang beli, terserah gua dong. Ya, terserah gua mau diganti olinya, kayak mau enggak, mau ngisi bensin atau enggak. Akhirnya kita enggak ikuti itu aturan di buku itu. Apa yang terjadi? Mobil, motor turun mesin, rusak karena kita tidak mengikuti aturan buku itu. Kita sekarang hidup di dunia, ada aturannya, yaitu lewat Al-Quran, perintah Allah, lewat hadis yang disampaikan Rasulullah. Kita terserah kita hidup yang penting mah gua mah bahagia, sukses, terserah. Ya akhirnya nggak mau gitu tuh, akhirnya sengsara Pak, jadi berantakan hidup, jadi tidak teratur karena tidak mengikuti aturan yang Allah atur. Jadi jangan mengatur sendiri, Allah yang mengatur, tuntunannya lewat Al-Quran dan Rasulullah lewat hadis Rasulullah SAW. Makanya di ujung ayat, wallahu la yahdil qaumal fasikin, sungguhnya Allah itu tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Apa nih orang yang fasik? Orang fasik ini bisa jadi muslim Pak. Orang fasik ini artinya dia suka melanggar larangan Allah, suka melanggar perintah Allah. Ini perintah dia tidak mau jalanin, ini larangan dilakuin. Ini namanya orang fasik. Orang fasik itu suka dengan perbuatan dosa namanya ya. Orang yang fasik suka perbuatan dosa. Nauzubillahi min
Mudah-mudahan dari ayat yang hari ini kita baca, kita dapat mengambil pelajaran, ambil ibrah, dan insya Allah kita termasuk hamba Allah yang mengikuti perintah Allah yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Jumat depan surah Al-Maidah ayat 109. Ya rahimakumullah.